Shalom saudara terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya Pendeta Ebenezer Pelaimo, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tentunya masih dalam program kita Facebook Firman Allah, cermin bagi orang-orang Kristen. Hari-hari ini saudara, ketakutan sedang melanda dunia ini. Kegelisahan, kegentaran sedang merajalela di mana-mana. Saudaraku yang terkasih sebagai hamba Allah, saya pada kesempatan ini ingin membagi berkat firman Tuhan untuk kembali menguatkan kita, untuk kembali memberikan dorongan kepada kita, semangat buat kita supaya kita tidak ada dalam ketakutan, supaya kita tidak tinggal di dalam kecemasan, kita tidak tinggal di dalam kegentaran. Karena janji-janji Tuhan itu ya dan amin buat kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada itu boleh, tapi takut itu jangan. Karena saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kewaspadaan itu berbeda sekali dengan ketakutan. Karena ketakutan akan membuat orang, saudaraku, kehilangan sebuah kepercayaan. Ketakutan akan membuat orang mengalami sebuah kegelisahan, kehilangan damai sejahtera. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh waspada, tapi kita tidak boleh takut. Apalagi dalam situasi menghadapi keadaan di sekitar kita yang hari-hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dilanda dengan wabah virus corona yang begitu saudaraku luar biasa. Saya berharap kita tetap ada dalam kebenaran Tuhan, kita tetap mempunyai keyakinan yang kuat tentang firman Allah yang kita percayai. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran yang akan saya seberangkan tentang janji Tuhan adalah dari kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, Wycliffe mengatakan bahwa Mazmur 91 mempunyai kaitan erat dengan Mazmur 90. Dia mengatakan ini merupakan pasangan yang sangat cocok, syair-syairnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan kitab Mazmur 90 berbicara tentang perlindungan Allah terhadap orang-orang percaya, maka Mazmur 91 yang cocok juga dikatakan ini, saudaraku, terlihat jelas bahwa berbicara juga seputaran tentang perlindungan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan terberkati ini, saya akan membagikan 4 hal penting. Bagaimana perlindungan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Bagaimana perlindungan Tuhan itu menjadi nyata atas kehidupan saudara dan saya. Kita mulai dengan bagian kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bacakan. Hal yang pertama, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua di sini dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat yang pertama, kita menemukan bahwa penulis mengungkapkan tentang bagaimana seorang yang rindu sekali berlindung di dalam, saudaraku, lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi bukan hanya sekedar sebuah kerinduan, bukan hanya sekedar suatu keinginan, tetapi kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, jelas sekali dikatakan di dalam ayat itu bahwa Allahku yang kupercayai. Di ayat yang kedua, kata kupercaya di sana, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam terjemahan bahasa asli Alkitab atau bahasa Ibrani ditulis dengan kata emunah. Kata emunah itu juga, saudaraku, bukan hanya berarti sekedar percaya, tetapi beriman atau juga berarti sebuah kesetiaan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan Tuhan yang Tuhan Yesus janjikan buat kita, yang Alkitab janjikan buat saudara dan saya, adalah kita harus sungguh-sungguh bukan hanya sekedar bernaung, kita bukan hanya sekedar berlindung pada nama itu, tapi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada nama itu, beriman kepada Dia, saudaraku, setia kepada nama itu. Itu yang Alkitab katakan buat saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percaya atau beriman atau sebuah kesetiaan kepada Tuhan,
itu berbicara tentang bagaimana saudaraku penyerahan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar sebuah pengakuan mulut. Bukan hanya sekedar saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernyataan-pernyataan dari bibir mulut kita. Tetapi sungguh-sungguh sebuah ekspresi hidup di mana kita menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagai sumber satu-satunya tempat perlindungan buat saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya punya ilustrasi tentang beriman atau tentang percaya. Seorang yang bernama Mr. Blondin, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adalah seorang akrobatik yang luar biasa. Dia mengadakan sebuah pertunjukan di air terjun Niagara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu dia mengadakan pertunjukan itu, dia berjalan di atas seutas tali. Ketika dia berjalan melewati seutas tali itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melewati satu sisi daripada air terjun kepada sisi yang lain. Semua orang begitu terkagum dengan Mr. Blondin. Semua orang berteriak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hebat Mr. Blondin, hebat, luar biasa Mr. Blondin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Setelah sampai di ujung, saudaraku yang terkasih, tepuk sorak begitu luar biasa terhadap Mr. Blondin. Lalu Mr. Blondin bertanya kepada semua penonton yang hadir. Tadi Anda melihat saya berjalan seorang diri. Saudara, sekarang saya ingin bertanya. Apakah saudara percaya jika saya berjalan melewati seutas tali ini? Bukan hanya seorang diri, tapi saya membawa gerobak, saudaraku. Semua orang berkata, percaya Mr. Blondin, saudara. Dan kemudian Mr. Blondin melewati seutas tali itu dengan membawa sebuah gerobak, saudaraku. Setelah sampai di ujung, semua kembali berteriak, bertepik sorak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena melihat kehebatan, piawainya seorang Mr. Blondin memainkan akrobat tersebut di atas tali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Mr. Blondin kemudian bertanya lagi, kalau tadi ini gerobak tidak berisi apa-apa, sekarang saya ingin bertanya, kalau seandainya saya menaruh beberapa batu dan pasir di atas gerobak ini sebagai beban, lalu saya melewati seutas tali ini, apakah saudara tetap yakin bahwa saya bisa sampai di ujung dengan membawa gerobak berisi dengan beban, yaitu batu dan pasir? Semua berteriak, kami percaya Mr. Blondin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan Mr. Blondin kemudian memainkan perannya ini, saudaraku. Dan benar, dia sampai di ujung dengan selamat, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dia menurunkan pasir dan batu dan kemudian dia bertanya, kalau tadi kalian begitu bersorak, memberikan aplaus kepada saya dengan membawa gerobak ini berisi batu, saudara, sekarang saya ingin bertanya, siapa yang rela saya bawa dia di dalam gerobak ini berisi dengan saudaraku, dengan manusia ini, saudaraku, saya bawa dia melewati seutas tali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu tawaran itu diberikan kepada semua penonton, tidak ada satu penonton pun yang berani menjawab, saudara. Semua ketakutan. Semua mulai, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berkata, wah, siapa mau mati? Padahal tadi mereka begitu yakin sekali dengan kehebatan Mr. Blondin, saudaraku. Tetapi ketika mereka ditawarkan untuk naik ke atas gerobak itu, mereka sama sekali tidak yakin bahwa mereka bisa sampai di ujung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman seperti ini juga yang sering kali kita temukan, saudaraku yang terkasih. Banyak orang yang berteriak, Tuhan, 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 saudaraku. Tetapi mereka tidak menyerahkan totalitas hidup mereka kepada Tuhan. Sehingga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka takut dengan bahaya. Mereka takut dengan sesuatu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang bisa merenggut nyawa mereka. Karena mereka, saudaraku, tidak berserah total kepada Tuhan. Sudah, tapi di tengah keramaian itu, datanglah seorang anak kecil, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang berlari lalu kemudian menaiki gerobak tersebut. Saudaraku, ketika anak itu naik, semua orang heran-heran, ini anak siapa, saudaraku? Berani sekali dia. Dan mereka tidak ada satupun yang berani berteriak, saudaraku, bertepik sorak. Karena mereka was-was, jangan sampai anak ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akan mati binasa. Tetapi saudara, anak ini dengan tersenyum duduk di atas gerobak tersebut. Dan kemudian, saudaraku, Mr. Blondin mulai, saudaraku, memainkan perannya. Dia melewati seutas tali dengan membawa anak itu. Semuanya tahan napas, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ketika sampai di ujung, saudaraku, semua orang terheran-heran. Kenapa anak ini begitu berani sekali? Mereka bertanya-tanya, siapakah anak tersebut, saudaraku? Ternyata
Mereka tahu persis bahwa saudaraku setelah bertanya-tanya, anak itu adalah anak Mr. Blondin sendiri. Kenapa dia berani, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Karena dia tahu bapaknya tidak mungkin mencelakakan dia. Dia tahu keahlian bapaknya. Dia bukan hanya sekedar seorang penonton, tapi dia bersama-sama dengan bapaknya. Dia tahu persis, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana bapaknya itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kalau engkau merasa bahwa Tuhanmu itu adalah Bapamu, yang engkau kenal dengan baik, yang engkau sungguh percayai, di mana engkau ada bersama-sama dengan dia dan dia ada bersama-sama dengan engkau. Yakin dan percayalah, saudaraku. Ini yang pemazmur katakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91. Dia begitu yakin, saudaraku, bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Dia yakin sekali. Bukan hanya sekedar sudah sebuah keyakinan biasa, tapi keyakinan karena dia benar-benar mengenal siapa Tuhan dia. Dia mengenal, dia percaya betul dengan siapa Bapanya yang begitu mengasihi dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini engkau tahu tentang Tuhanmu, engkau akan yakin betapa perlindungan Tuhan itu begitu luar biasa atas hidupmu. Saudaraku, engkau begitu yakin terhadap betapa perlindungan Tuhan itu begitu dahsyat atas hidupmu. Percayalah kepada Tuhan bahwa dialah Tuhan yang menjadi kota benteng, tempat perlindungan, kubu pertahanan kita, Allah kita yang kupercayai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya video singkat ini dapat menolong kita sekalian. Saudara, saya akan melanjutkan nanti pada bagian yang kedua. Poin yang kedua, saudaraku, tentang bagaimana perlindungan Tuhan itu menjadi nyata atas seluruh kehidupan kita. Stay terus, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya, saudaraku, saya ulangi pernyataan saya, bukan berarti kita tidak waspada, tetapi kita harus yakin sepenuhnya tentang perlindungan Allah. Percaya sungguh dengan menyerahkan totalitas hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan lihat bagaimana perlindungan Tuhan itu menjadi nyata atas kehidupanmu. Kiranya terus memberkati kita dengan ini firman Tuhan. Dan saudaraku, kiranya juga saudara dapat menjadi berkat juga buat orang di sekitar saudara dengan cara engkau membagikan, engkau share, sehingga saudaraku ketakutan yang hari-hari ini melanda orang kembali akan dipulihkan. Karena ada Tuhan, Bapa kita, Allah kita, kubu pertahanan kita yang memberikan jaminan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.